Jumpa lagi dengan kami Mr. Brutu Channel. Kali ini saya mencoba mengenalkan berbagai jenis masakan tradisional Pak-Pak atau kuliner Pak-Pak. Mudah-mudahan semua penonton dan pendengar tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Video kali ini hanya menyebutkan berbagai jenis masakan tradisional Pak-Pak. Pertama, kami jelaskan masakan yang bahan utamanya dari beras. Yang pastinya pertama sekali adalah nasi. Nasi itu artinya ditanak sedemikian rupa menjadi bahan makanan seperti juga umumnya. Kemudian dari bahan beras juga yang cukup terkenal adalah peleng. Peleng ini adalah makanan tradisional yang sakral, tapi bisa juga dimakan dalam makanan sehari-hari. Kemudian juga dari bahan beras ada namanya nakan lada. Artinya beras itu dicampur dengan bahan-bahan utama seperti lada dan gula merah. Kemudian ada juga namanya pulut gersing. Pulut gersing itu berarti beras pulut tapi dicampur dengan warna kunyit. Jadi bukan bahan pewarna tapi bahan mewarnai adalah kunyit. Bahan utamanya adalah beras pulut. Kemudian ada juga namanya nakan terutung. Artinya beras pulut dicampur dengan durian. Kemudian ada juga namanya nakan pagit. Sering juga disebut dengan nakan merasa. Ini juga dimasak sedemikian rupa dengan berbagai bahan dicampur dalam nasi tersebut, seperti misalnya ada terong, ada rimbang, ada singgaren, dan lain sebagainya. Di YouTube sebelumnya sudah pernah ini dibicarakan bahwa ini khusus disajikan kepada seorang yang hamil. Kemudian dari bahan beras juga ada namanya lemang. Jadi lemang ini sama seperti lemang umumnya, dimasak di dalam bambu. Bahannya adalah beras, tapi beras pulut. Kemudian juga ada bubur, ya, yang dalam bahasa Pak-Pak disebut dengan ginaru. Jadi kalau bahan utamanya adalah beras, maka disebut dengan ginaru beras. Kemudian dari bahan umbi-umbian. Umbi-umbian ini bisa diolah menjadi gadong binelgang. Artinya ubi yang direbus. Kemudian ada juga bubur ubi atau ginaru gadong. Di YouTube sebelumnya sudah ada bagaimana simulasi cara membuat ginaru gadong. Kemudian juga ada gadong tinutung. Gadong tinutung itu berarti ubi yang direbus. Kemudian ada juga gadong tinutu. Gadong tinutu itu berarti ubi direbus, setelah itu ditumbuk menjadi halus. Biasanya dicampur dengan gula merah, kelapa, bisa juga gula putih. Kemudian ada juga lapet gadong, artinya gadong atau ubi dibikin menjadi kue. Kemudian ada juga topong gadong atau tepung ubi. Jadi tepung ubi ini dibuat untuk dimasak selanjutnya menjadi berbagai bentuk jenis masakan. Bisa dalam bentuk digoreng, direbus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga berbagai macam talas.
Jadi kalau dia direbus dinamakan dengan sukat binelgang. Kalau dipanggang atau dibakar dinamakan dengan sukat tinutung. Kemudian ada lagi berbagai jenis lauk. Kalau di gulai biasanya disebut dengan diroroh, ya. Jadi kalau roroh gulai itu berarti daging, ya. Jadi roroh gulai berarti daging yang dimasak dengan kuah. Tapi ada juga daging yang dibakar, dinamakan dengan gulai tinutung. Jadi daging itu dibakar sedemikian rupa, kemudian nanti diberikan sambal. Itulah disebut dengan gulai tinutung. Kemudian ada juga gulai perampera. Artinya bahwa daging itu dijemur dulu sampai kering, kemudian baru diolah menjadi berbagai jenis masakan, karena daging yang dijemur tersebut bisa juga nantinya dibakar kembali sebelum dimakan atau bisa juga digulai kembali, ya. Kemudian ada namanya gulai midin. Artinya gulai midin ini adalah daging yang sengaja dibusukkan, setelah itu baru dalam tempo 2 atau 3 hari baru bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan daging. Ada juga namanya gulai binauh. Gulai binauh ini berarti daging yang dimasak di dalam bambu. Ya, jadi dimasak di dalam bambu dengan berbagai jenis bumbu baru bisa dihidangkan. Itu daging. Hal yang sama terjadi juga untuk bahan ikan. Ada ikan yang digulai yang dinamakan dengan ikan roroh. Ada ikan yang dibakar dinamakan ikan tinutung. Kemudian ada juga ikan yang dimasukkan di dalam bara api, itu dinamakan dengan ikan binenem. Kemudian ada juga ikan yang dikeringkan di sinar matahari, disebut namanya ikan bingkis. Jadi ikan bingkis ini nanti bisa digulai, dicampur dengan bahan-bahan lain, misalnya dicampur dengan durian, bisa, ya. Itu dari bahan yang bisa dikategorikan sebagai lauk. Kemudian seperti video kami sebelumnya sudah kami sajikan satu tentang sambal terong. Sebenarnya sambal di Pak itu cukup beragam, ya. Jadi yang paling tradisional mungkin itu salah satu adalah Cina tuyung atau sambal terong. Kemudian ada namanya Cina tuba, yaitu sambal yang bahan dasarnya itu adalah cabai dan tuba. Kemudian ada juga namanya Cina penggaben atau sambal penggaben. Saya tidak tahu bahasa Indonesia penggaben, tapi penggaben ini adalah jenis buah yang kecil-kecil, kemudian itu dijadikan menjadi bahan sambal setelah dicampur dengan garam dan cabai. Kemudian juga yang termasuk tradisional, mungkin sekarang sudah jarang, ada namanya Cina randat. Randat ini sebenarnya spesiesnya sama dengan tomat, cuman randat ini kecil-kecil. Itu dari dulu ada. Jadi sambal randat lah namanya, ya. Jadi randat ini adalah tomat yang sangat kecil-kecil, ya. Kemudian ada namanya sambal atau Cina rimbang, ya. Cina rimbang ini berarti sambal, bahasa Indonesianya kalau nggak salah ini cipoka, ya. Sambal cipoka, ya. Dan banyak lagi, misalnya ada
sambal yang terbuat dari satu jenis tanaman di sana yang saya tidak tahu, tidak pernah saya ketemukan di kota, namanya Cina lenga. Ya, jadi lenga ini adalah jenis tumbuhan, kemudian bijinya diambil, kemudian ditumbuk halus, baru dicampur dengan cabai. Itu namanya Cina lenga. Kemudian ada juga namanya Cina cenur atau sambal cenur. Jadi bahan dasar utamanya ini adalah cenur dan cabai ditambah dengan garam. Tentu dicampur juga dengan yang lain-lain, misalnya bawang. Kalau dulu bawang rambu, kalau sekarang ini sering juga dicampur dengan bawang-bawang lain seperti bawang merah dan bawang putih. Kemudian dulu waktu saya kecil, sekarang ini saya tidak tahu apakah masih ada namanya Cina cirakaten, sambal cirakaten. Cirakaten ini jenis tumbuhan di hutan, kemudian ototnya itu diambil, direbus, kemudian dijadikan sambal. Jadi cukup beragam jenis sambal di dalam kuliner Pak sebenarnya. Tapi untuk saat ini mungkin itu yang saya ingat. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan tadi masih ada yang pernah mengenalnya, atau mungkin masih ada yang selalu menyajikannya dalam hidangan sehari-hari. Karena semua ini jenis masakan ini sebenarnya lebih banyak cara pengolahannya tidak menggunakan minyak, tapi lebih menggunakan secara alami dengan model rebus-rebusan atau digulai sedemikian rupa. Itulah sekedar hanya mengenalkan tentang berbagai jenis kuliner Pak. Demikian singkat video kami ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi para pemirsa sekalian. Juan-juah Banta Karina, jangan lupa like, subscribe, dan pukul loncengnya untuk kelancaran video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.